Halo, selamat sore teman-teman IDX Band dan rekan-rekan sobat investor IDX Band, apa kabar? Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, boleh ya drop pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini terkait pasar modal syariah. Oke. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sasha, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik Mbak Mia. Apa kabar Mbak? Kabar baik juga Mbak Sasha. Nah, ini sambil menunggu yang lain-lain pada join nih, kita ngobrol-ngobrol singkat dulu ya. Mbak Sasha Boleh Mbak. sekarang posisinya di mana nih Mbak Sasha? Ini lagi di kantor sih Mbak, karena Alhamdulillah full WFO ya. Jadi di Oke, full kantor. WFO di tengah Ya, kondisi ini ya. Katanya polusi lagi hot-hotnya ya Mbak ya. iya kita harus menerjang itu Mbak. Benar ya, karena apa? Karena semangat nih menyapa Ya, sobat investor semua. Iya nggak sih Mbak iya, Sasha? Oke, oke, oke. Ini udah mulai beberapa nih yang ya. join. Ini kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore rekan-rekan Sobat IDX Banten. Apa kabarnya? Sore hari ini kita bakal full ngebahas nih selama 1 jam ke depan ya terkait pasar modal syariah. Judulnya pasar modal syariah one on one nih, dari basicnya banget. Teman-teman pun kalau mau ada pertanyaan boleh banget ya drop di kolom chat. Oke deh, kita bisa mulai. Hari ini sudah ada rekan kita juga ya dari MNC Sekuritas. Nah, halo Mbak Sasha, boleh ya lebih lengkapnya Mbak Sasha memperkenalkan diri, silakan Mbak. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya yang udah bergabung. Perkenalkan, aku Sasha dari MNC Sekuritas di Syariah Business Development MNC. Jadi suka sharing-sharing ngobrol kayak gini nih Mbak tentang pasar modal syariah ke teman-teman yang mungkin masih belum aware gitu Mbak tentang pasar modal, kayak yang belum tahu gitu ternyata pasar modal itu ada. Jadi gitu Mbak. Jadi aku dari MNC bagian syariah lah intinya kayak gitu Mbak. Oke, halo. Kita salam kenal dulu ke Mbak Sasha. Halo Mbak Sasha. Mbak, tanpa berlama-lama nih, kita langsung mulai ya Ya. ke pertanyaan pertama. Nah, kan sebenarnya kita di sini mau ngomongin pasar modal syariah. Tapi boleh nggak sih Mbak dikenalin dulu sama kita pasar modal syariah itu yang kayak gimana sih? Terus kalau ada pasar modal syariah, ada yang konvensional juga dong. Terus bedanya kayak gimana nih Mbak? Silakan Mbak Sasha. Oke, thank you Mbak. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung juga gitu ya, emang ada gitu pasar modal syariah. Taunya ya pasar modal kayak biasa, ada saham, reksadana gitu kan. Nah, di pasar modal juga ada yang namanya pasar modal syariah, teman-teman. Nah, di sini pasar modal syariah itu sebenarnya secara garis besar gitu ya, mirip kok sama pasar modal konvensional. Tapi kalau pasar modal syariah ini ada kriteria khusus atau kriteria tertentu yang membedakan dengan konvensional, yaitu ada prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang ada apa ya, kayak ada prinsip syariahnya yang harus ditepati gitu loh Mbak. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada maisir atau perjudian, goror gitu. Jadi ada beberapa tahapan juga gitu untuk dikatakan syariah, dan juga dari sananya juga ada kriterianya tertentu, ada prinsip-prinsip yang tadi yang udah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, emang saham syariah itu ada ya, bukannya saham aja itu judi gitu kan? Nah itu sebenarnya teman-teman, kalau di pasar model syariah, simpelnya tuh kita kayak ada logo halalnya lah Mbak. Kalau kita beli makanan kan di minimarket gitu kan, ada logo halalnya gitu ya. Nah ini juga di pasar model syariah, kalau dia udah ada embel-embel syariahnya, artinya dia udah
sesuai sama prinsip syariah, udah dikasih logo halal sama MUI gitu. Jadi yang membedakan adalah ada prinsip-prinsipnya nih sesuai sama fatwa DSI dan MUI tadi. Kalau yang konvensional yang kita tahu ya kayak saham atau reksadana pada umum yang biasanya gitu kan. Nah, kalau syariah ini bedanya di situ Mbak Poin. Ada fatwanya gitu, ada hukum yang mengaturnya juga. Ada prinsip-prinsip di dalamnya yang harus ditaati. Kalau enggak ya dia enggak syariah. Kayak gitu sih Mbak, kurang lebih perbedaan antara pasar modal syariah sama yang konvensional gitu Mbak. Oke, jadi kalau aku simpulin nih Mbak Sasha, kalau pasar modal syariah sama yang konvensional itu bedanya di prinsipnya. Prinsipnya yang dikeluarkan sama DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi gak usah ragu-ragu ya teman-teman, nih fatwanya udah dikeluarin sama DSN MUI. Seperti itu kalau kita lihat nih, kalau produk-produk misalnya makanan minuman ada logo halal ini juga udah dikeluarin fatwanya sama DSN MUI. Seperti itu ya Mbak Sasha. Ya, bener banget Mbak. Menarik banget nih pasar modal syariah ini. Nah, tadi prinsip-prinsipnya seperti itu udah dikeluarin sama pasar modal syariah. Lalu Mbak sebenarnya kalau tadi pasar modal syariah konvensional beda di prinsip, lalu untuk produk-produknya samakah bedakah gimana nih Mbak Sasha? Apa aja sih produk-produknya kalau di pasar modal syariah? Oke, bener ya. Pertanyaannya mungkin selanjutnya adalah emang produknya sama nggak nih yang syariah sama konvensional? Jawabannya adalah sebenarnya sama aja. Ada saham, ada saham syariah, ada reksadana syariah, ETF juga ada yang syariah, ada kalau yang konvensional ada obligasi gitu ya. Kalau yang syariah ada sukuk. Jadi semua produk reguler atau konvensional di pasar modal itu ada yang syariahnya gitu. Dan kalau teman-teman tahu di pasar modal itu kan sekarang jumlah saham sekitar 800-an gitu ya Mbak ya. Nah itu 64 sampai 65%-nya itu adalah saham syariah. Which is sekitar 400-an lah saham syariah di pasar modal. Dibandingkan dengan konvensional tadi 800 yang konvensional. 400-annya adalah saham syariah. Jadi udah lebih dari setengahnya itu saham syariah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mikir, kayaknya investasi syariah tuh belum besar gitu ya, misalnya baru pertama dengar nih kayaknya investasi syariah, padahal ternyata kenyataannya adalah saham syariah aja 60%-nya itu adalah saham konvensional gitu ya, 60%-nya adalah saham syariah. Jadi teman-teman tuh punya banyak pilihan juga, kadang milih 10 aja dari 10 saham kita misalnya mau ngambil 2 gitu kan, itu aja pusing gitu kan, mana nih analisis dulu gitu kan. Nah, ini dari 800-an ini 500-annya syariah. Jadi pilihannya tuh banyak banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau investasi syariah tuh nggak usah kayak mikir atau ragu lagi nih. Kayaknya pilihannya dikit nih misalnya, itu salah banget ya teman-teman karena ada banyak banget. Jadi itu ya Mbak, produknya yang ada di pasar modal konvensional sama kok, sama kayak di pasar modal syariah, saham syariah, ETF syariah, reksadana syariah, sukuk gitu. Jadi semuanya lengkap dan di dalamnya pun ada banyak gitu Mbak. Oke, ini Mbak Sasha. Jadi sebenarnya yang ada di konvensional, ada juga di versi-versi syariahnya. Pun saham itu kalau kita lihat dari 800-an lebih, 60%-nya sekitar 600-an ya Mbak. Kalau kayak gitu sebenarnya tuh 400-an tadi 400-an 60%-nya udah adalah saham syariah. Mungkin kita udah punya saham ya, teman-teman mungkin udah punya sahamnya, nggak sadar aja ini sebenarnya udah termasuk dalam saham syariah. Gitu ya Mbak. Tapi pertanyaannya benar, saya setuju banget ya. Pertanyaannya lagi nih, Mbak Sasha. Lalu sebenarnya kalau tadi semua ada di konvensional, ada di syariah, terus saham syariah itu yang kayak gimana Mbak Sasha? Oke, bener ya tadi nyambung sama statement dari Mbak Mia. Mungkin portofolio kita saham-sahamnya adalah termasuk saham syariah, cuman kita nggak ngeh aja kalau misalnya itu sahamnya ada saham syariah. Jadi di pasar modal syariah itu ada yang namanya indeks syariah juga. Nah, kalau saham itu masuk ke dalam indeks syariah, berarti dia termasuk ke dalam syariah. Terus cara ngelihatnya gimana nih dia syariah atau bukan? Nah, kalau teman-teman investasinya pakai SOTS atau Syariah Online Trading System, itu teman-teman bakal tahu nih di aplikasi kan misalnya aplikasi online tradingnya Minsi nih, Motion Trade. Ketika teman-teman investasinya pakai akun syariah, yang syariah sama yang nggak syariah itu kelihatan bedanya Mbak. Jadi kalau yang syariah dia itu nggak dicoret, tapi kalau yang bukan syariah dia dicoret. Contohnya BBCA dicoret, BRI dicoret. Tapi
kalau BRI, SIDO itu nggak dicoret. Jadi simpelnya buat ngelihatnya adalah kalau pakai SOTS, apalagi di motion trade gitu ya, itu kelihatan nih dari 400-an atau 800 berarti ya, dari 800-an itu kelihatan mana yang syariah dan mana yang bukan kalau pakai SOTS. Tapi kalau misalnya teman-teman investasinya nih pakai yang bukan syariah akunnya, yaitu kayak biasa aja, nggak ada tuh yang dicoret ataupun nggak dicoret. Itu simpelnya jadi bisa dilihat di aplikasi online trading ya, ada yang membedakan kok antara yang syariah sama nggak syariah. Tapi disclaimer, kayaknya nggak semua sekuritas yang punya syariah itu dicoret gitu. Tapi kalau motion trade alhamdulillah dicoret gitu. Jadi atau juga ya teman-teman pengen lihat yang masuk saham syariah tuh di mana aja sih atau apa aja, itu bisa cek juga sebenarnya di websitenya IDX. Nanti bakal cek aja daftar efek syariah, nanti ada Excelnya gitu, muncul list-list saham syariah ada apa aja, kodenya apa, kayak gitu. Nah, tapi kalau mau gampangnya daripada cek website gitu, bisa di aplikasi, biasanya ada di aplikasi SOTS-nya gitu namanya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau lihat saham syariah atau buka, gak usah pusing-pusing lagi ya, kita ngecekin di satu-satu, disisir gitu satu-satu. Sebenarnya udah ada juga yang namanya SOTS atau Syariah Online Trading System, udah langsung nih otomatis kepisah mana saham syariah, mana yang bukan, seperti itu Mbak Sasha. Tapi lagi nih Mbak Sasha akan muncul lagi nih pertanyaan pasti, tadi saham syariah, saham konvensional, mostly kalau di IHSG kita lihat ternyata banyak saham syariah. Tapi emang sebenarnya bedanya apa sih Mbak, saham syariah sama saham konvensional itu? Oke, jadi apa gitu ya sebenarnya yang membedakan antara syariah sama bukan syariah selain prinsip-prinsip yang tadi dari fatwa DSN MUI. Jadi untuk dikatakan dia saham syariah nih gitu ya, itu ada yang namanya proses screening Mbak. Ada financial screening sama business screening. Jadi dilihat nih apakah dia memenuhi kriteria atau enggak. Kriterianya apa aja? Yang pertama, kita proses business screeningnya dulu nih. Nah, dari segi bisnis dilihat nih, dia sesuai sama prinsip syariah enggak? Dilihat dari dia ada jasa keuangan ribawi enggak gitu ya, ada perjudian enggak, pokoknya dari hulu ke hilir, kegiatan bisnisnya dilihat, produknya juga, dia menjual produk ataupun jasa yang non halal enggak gitu ya. Misalnya dari segi distribusinya juga dilihat, jadi dari segi bisnis tuh harus halal gitu ya, harus sesuai sama prinsip syariah. Nah, setelah nanti dia lolos nih, misalnya tahapan pertama nih ya, business screening, dia akan lolos masuk ke tahapan kedua, yaitu financial screening. Nah, di financial screening ini dilihat dari segi keuangannya nih, dilihat yang pertama, pendapatan hutang berbasis bunganya tuh nggak boleh lebih dari 45%. Jadi semua, sebagian besar kita bilangnya gitu lah ya, saham-saham ini, perusahaan ini pasti ada hutangnya gitu kan, untuk menjalankan bisnisnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang syariah itu nggak boleh lebih dari 45% utang berbasis bunganya. Kalau misalnya ternyata dia lebih dari 45%, itu dia akan langsung hangus gitu, gugur gitu, Mbak. Nah, ketika dia lolos lebih dari kurang dari 45% itu bisa gitu. Nah, yang kedua dari segi financial juga dilihat dari pendapatan non halalnya. Nah, pendapatan non halal ini nggak boleh lebih dari 10%. Kalau tadi hutang nggak boleh lebih dari 45%, kalau pendapatan non halal nggak boleh lebih dari 10% gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya mungkin yang muncul adalah, kenapa sih masih ada angka 45% boleh utang? Itu kan masih tinggi banget Kenapa sih gitu kan? masih berapa padahal kan maunya syariah gitu ya. Iya, betul. Kenapa nih, kenapa? Nah, jawabannya adalah karena gini, memang nggak semua saham kan utangnya nol, ada beberapa ya yang hutangnya itu nol, pendapatan halalnya atau kecil lah gitu ya. Nah, tapi kenapa kenapa OJK dan DSN MUI ini memberi batasan 45%? Karena gini, daripada nggak ada saham syariah sama sekali, nggak ada pasar modal sama sekali, ini di apa ya, kayak batas toleransi lah yang diberikan atau yang ditoleransi oleh DSN MUI ini gitu ya. Bedain kalau misalnya ternyata 0% gitu, nggak ada semua gitu ya. Ya gimana pasar modal Indonesia mau berkembang gitu ya. Bahkan di luar negeri pun, di Malaysia, di Arab gitu ya misalnya, itu ada batasannya kok. Setiap negara itu batasannya beda-beda. Nah, Indonesia ini batasannya adalah 45%. Tujuannya biar
pasar modal syariah ini berkembang dulu. Nanti nggak menutup kemungkinan setelah berapa lama lah kita nggak tahu gitu ya, itu nggak menutup kemungkinan angkanya itu presentasinya akan menurun sesuai dengan perkembangan pasar modal syariah. Makanya di sini teman-teman yang udah mulai sama investasi syariah boleh coba investasi syariah gitu ya, karena lebih aman juga gitu kan, lebih nyaman. Nah, kalau misalnya masih ragu sama presentasi hutang tadi, nanti di analisisnya tinggal di screening lagi. Dari saham-saham syariah itu dilihat aja mana sih yang hutangnya paling sedikit. Kan ada tuh saham-saham yang hutangnya tuh mungkin di bawah 2%, dan sebagian besar memang saham-saham syariah itu nggak lebih dari 10% kok yang masuk ke syariah gitu. Jadi kita juga kalau misalkan gitu ya, kok kenapa nih masih dikasih batasannya tinggi banget sama DSN MUI, ya kita percayalah sama DSN MUI gitu ya, kita aja makanan dikasih logo halal percaya gitu kan. Nah ini juga sama halnya dengan investasi syariah gitu. Jadi membedakan dia bisa dikategorikan syariah atau masuk saham syariah adalah ada proses screening dulu. Nah screening ini atau review ini dilakukan oleh OJK sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, Mbak. Biasanya di bulan Mei sama November gitu. Jadi kenapa sih gitu ya harus direview? Ini tujuannya adalah biar ngeliat sahamnya ini masih sesuai prinsip syariah enggak. Kita seketat itu gitu ya, dilihat nih setiap 2 kali dalam setahun. Kalau misalkan dia ada yang ternyata di bulan Mei atau di bulan awal Maret gitu ya misalnya, hutangnya meningkat, ya di periode berikutnya dia akan berkurang, keluar gitu dari saham syariah. Jadi udah ketat gitu ya screeningnya Mbak, seperti itu Mbak. Oke, jadi sebentar. Ini panjang banget, menarik banget. Kita simpulin dulu nih Mbak Tasya. Ini sebentar nih. Perbedaan saham syariah sama yang konvensional itu yang pertama mesti dilihat dari sisi bisnisnya. Itu dulu ya. Yang pertama bisnisnya sesuai syariah nggak. Kalau bisnisnya mengandung perjudian, otomatis nggak mungkin syariah. Atau bisnisnya mengandung goror, maisir, udah jelas gak bakal bisa masuk ke saham syariah seperti itu. Itu yang pertama dulu. Lalu masuk nih ke screening kedua kayak gitu ya Mbak. Screening kedua lihat dari sisi finansialnya. Tadi yang pertama kita lihat dulu apakah dia ini utangnya gitu ya lebih dari 40% atau enggak. Tadi kalau Mbak Sasha nih udah ngasih tahu ke teman-teman dan kita semua 42% ini kalau dianggap kegedean ya enggak juga sih, kan Indonesia juga bukan negara yang totally muslim semua ya, mayoritas muslim, tapi ya kita step by step lah menuju itu seperti itu. Lalu selanjutnya dari sisi utang selesai, di screening selanjutnya kita lihat pendapatan non halalnya gitu ya 10%. Nah kenapa sih Mbak pendapatan non halalnya masih boleh di 10%? Boleh nggak Mbak Sasha dijelaskan lagi? Ya sebenarnya alasannya sama sih Mbak kayak yang 45% tadi gitu. Jadi dibanding nggak ada sama sekali gitu ya, ini masih untung gitu ya ada proses screeningnya gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ragu, balik lagi tadi kita kan bisa ngecek nih laporan keuangannya, kita cari dari segi ya, kita lihat dulu lah gitu ya dari segi bisnis perusahaannya, dia perusahaan atau produk atau jasanya menjual apa gitu, dia ada pendapatan yang non halal nggak sih dari segi bisnisnya itu. Nah di situ kan kita bisa cek lagi nih, kita cari yang pendapatan non halal itu paling kecil lah gitu. Jadi kita juga sebagai investor itu harus pintar gitu ya, penting untuk mengecek lagi, menganalisis lagi gitu ya. Jangan sampai oh ini udah syariah nih, udah langsung investasi aja. Jangan, kita analisis dulu. Kalau memang kita pengen benar-benar menghindari riba dan juga pendapatan non halal, kita cek lagi gitu ya. Yang paling kecil gitu dibandingin dari saham-saham di sektor yang sama, biar teman-teman bisa lebih lebih nyaman lah gitu ya investasi syariahnya, biar sesuai sama prinsip syariah. Tapi pun investasinya di saham-saham yang mendekati 10% gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah juga karena masih di bawah batas toleransi dari DSN MUI gitu Mbak. Oke, jadi kalau emang preferensinya mau yang rendah-rendahnya nih, ya silakan banget dari yang saham-saham syariah tadi ya di screening lagi gitu ya Mbak Sasha. Jadi kan lebih menenangkan hati seperti itu Mbak Sasha. Nah, tadi juga menarik nih Mbak Sasha bilang ini kalau saham masuk di indeks syariah kayak gitu ya nggak bakal selamanya nih, karena bakal direview sama OJK 1 tahun 2 kali atau kurang lebih 6 bulan sekali lah.
pasti Mbak Sasha, lalu apa nih yang terjadi sama saham kita kalau misalnya saham kita ternyata udah nggak masuk lagi di saham syariah? Yes, jadi sering banget nih Mbak, kalau misalnya habis periode review, biasanya tuh teman-teman investor pada panik, loh kok sahamnya bukan syariah lagi gitu, ini harus diapain gitu ya. Nah ada juga yang nggak tahu kenapa alasannya gitu ya, alasannya adalah karena tadi proses review gitu ya. Nah terus harus diapain nih saham kita yang udah nggak syariah lagi. Nah kalau dari OJK, dari IDX Islamic, dari NUI gitu ya, menyarankan untuk dijual lagi secepatnya, maksimal kayak 10 hari setelah diberlakukan. Tapi balik lagi ke investor masing-masing. Kan ada yang mikir, aduh saya beli pas harganya murah banget nih Mbak, sekarang udah tinggi, terus bukan syariah harus dijual lagi, ini potensinya masih bagus nih ke depannya gitu kan. Ya kita juga nggak bisa memaksakan gitu ya Mbak ya. Tapi kita sangat-sangat menyarankan untuk dijual lagi, karena artinya dia kan bukan sesuai prinsip syariah lagi. Kalau memang teman-teman investor pengen investasinya benar-benar sesuai prinsip syariah, ya udah dijual lagi dulu gitu ya. Kemudian bisa beli saham syariah yang lain, atau kita lihat nih di periode berikutnya, kalau memang pengen banget nih investasi di saham itu gitu ya, periode berikutnya lihat dia akan masuk ke daftar efek syariah lagi apa enggak. Kalau masuk lagi ya udah beli lagi gitu. Jadi sangat disarankan untuk dijual karena nggak sesuai sama prinsip syariah lagi gitu Mbak. Oke, jadi kalau emang concernnya pengen di saham syariah dan ternyata udah keluar nih dari DES, udah nggak masuk gengan saham-saham syariah atau efek-efek syariah lagi, disarankannya sih dijual ya. Cuman kalau masih, aduh, kayak potensinya bagus sih ke depannya, kita lihat dulu nih screening kedua kayak gitu yang 6 bulan ke depan kayak gimana, apakah masih tetap nggak masuk nih ke daftar efek syariah tersebut, apakah nanti masuk lagi seperti itu ya Mbak Tasya. Tapi ya memang disarankannya sih kalau memang mau pilih yang syariah, sarannya dijual seperti itu ya Mbak Tasya. Oke, wah makin seru ya teman-teman. Kalau misalnya di sini sobat-sobat IDX, kalau mau ada pertanyaan boleh banget ya di kolom komentar ya. Sambil ini kita ngobrol-ngobrol lagi terus nih. Makin lama makin seru nih Mbak. Tadi kita udah ngobrolin daftar syariah, saham syariah. Nah kan kata-katanya kan syariah ya Mbak, seperti itu. Nah pertanyaannya, ini sebenarnya kalau yang syariah, saham syariah ini apa cuma cocok dibeli oleh masyarakat yang muslim aja ya? Apa kayak gimana nih Mbak? Silakan Mbak Sasha. Oke. Jadi itu pertanyaan yang penting juga ya Mbak ya. Tapi balik lagi, investasi itu bukan masalah agama gitu kan. Investasi itu berkaitan dengan ya tujuan keuangan kita gitu kan. Nah di sini banyak juga yang menganggap bahwa investasi syariah tuh kayaknya buat umat muslim aja deh. Padahal enggak. Banyak banget teman-teman yang non muslim juga tertarik investasi syariah. Kenapa? Itu tadi karena hutangnya sedikit gitu kan. Kita juga investasi pilih ke perusahaan-perusahaan yang hutangnya lebih kecil gitu kan. Nah, makanya banyak juga teman-teman yang non-muslim itu investasinya di saham-saham syariah. Ya, tadi kata Mbak Mia bilang benar. Kita tuh nggak sadar sebenarnya kalau saham yang kita investasikan tuh nggak sebenarnya saham syariah gitu. Kita nggak ngeh aja gitu kan. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang investasi di saham syariah. Dan kenapa mereka gitu ya, atau teman-teman non-muslim gitu misalnya ya, investasi di saham syariah ya terbukti pas pandemi dia lebih stabil gitu ya dibandingkan dengan saham-saham konvensional karena tadi hutangnya lebih kecil kan dibandingkan dengan saham-saham yang konvensional. Jadi ini nggak terpatok sama agama gitu ya teman-teman, silakan mau muslim atau non muslim bisa banget kok investasi di saham syariah gitu. Nah, jadi ya nggak bakal terbatas sama agama ya, mau agama apapun go ahead bang aja, karena ini sebenarnya juga bagus kok, udah ada ya screeningnya baik dari sisi bisnis maupun dari sisi finansialnya, seperti itu ya Mbak Sasha. Oke, semoga lagi ini nggak cuma yang muslim aja yang mau beli saham syariah, silakan nih masyarakat investor yang non muslim juga go ahead banget nih, boleh juga seperti itu, nggak ada yang larang kok seperti itu. Benar. Oke, menarik lagi nih pertanyaannya Mbak. Ini sambil aku bacain ya Mbak ya. Ada pertanyaan lagi nih. Oke. Dari Louis Tindi. Umumnya berapa lama sih Kak untuk update daftar saham syariah terbaru? Apakah ada jangka waktunya? Jadi setelah
dia masuk atau keluar desk itu efektifnya per kapan, Mbak Sasha? Silakan Mbak Sasha dijawab. Oke, benar. Biasanya kan sebenarnya dari segi bulannya tuh nggak pasti. Waktu pandemi ada sedikit perubahan gitu kan. Tapi biasanya itu bulan Mei, terus efektifnya di tanggal 1 Juni gitu. Terus nanti periode 2 adalah diumumkannya nih ya di bulan November, biasanya pertengahan atau sampai akhir November. Nah, nanti efektifnya per 1 Desember gitu. Jadi emang ada jeda waktunya untuk kita ya prepare dulu lah gitu ya mau diapain gitu kan. Nah, jadi ada jeda waktunya kok teman-teman, dan biasanya itu di aplikasinya juga itu langsung terupdate dia syariah atau enggaknya gitu by system. Dan kemudian biasanya dari sekuritasnya ataupun dari IDX pun menginfokan kalau misalkan ada saham yang masuk atau ada saham yang keluar gitu. Jadi teman-teman juga harus sering pantengin sosial media sekuritasnya, kemudian IDX Islamik, dan juga rajin-rajin cek juga di aplikasi sama di website IDX gitu kalau memang teman-teman concern tuh terkait hal itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya 6 bulan sekali nih ya, biasanya diumuminnya Mei atau November, seperti itu periode 2-nya, nanti efektifnya tanggal 1 bulan berikutnya. Yep. Seperti itu ya Mbak Sasha. Betul. Oke. Di notes ya, tapi juga nggak usah dipantengin gimana gitu ya teman-teman. Ya. Saya yakin teman-teman juga pasti banyak pekerjaan dan kesibukan lainnya. Otomatis sudah langsung nih ke update ke aplikasinya ya, apalagi kalau perusahaan sekuritasnya udah ada nih XOTS atau Syariah Online Trading System ya. Yes, itu. betul. Udah ada Mbak? Udah ada di Motion Trade Syariah. Jadi teman-teman bisa investasi syariah di Motion Trade Syariah gitu. Oke, wah, makin seru lagi nih pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, menarik lagi kalau tadi kita lihat produk-produknya udah jelas banget ya, atau kalau ada yang belum jelas boleh ya dijawab lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Tadi kalau dari sisi produknya udah jelas nih Mbak, tapi kalau dari sisi transaksinya nih Mbak, gimana nih kita menentukan apakah transaksinya ini sesuai syariah atau nggak syariah, atau yang masih ragu-ragu? Bahkan nih saya juga masih bingung nih, masih banyak juga nih ternyata yang masih ragu-ragu beli saham karena masih mikir saham ini judi nih Mbak Sasha. Boleh nggak dijelasin sama Mbak Sasha? Apa sih yang ngebedain transaksinya? Transaksi apa sih yang masih dikategorikan sebagai syariah, dan apa nih pesan dan kesannya gitu ya, pesan-pesan Mbak Sasha buat calon-calon investor gitu ya yang masih menganggap beli saham itu judi. Silakan Mbak Sasha. Oke, pertama tentang judi itu dulu ya gitu ya. Sebenarnya entah itu pasar modal syariah ataupun konvensional, saham itu bukan judi teman-teman, karena bukan zero sum game gitu ya. Kalau sahamnya lagi untung, lagi plus ya kita juga plus. Tapi kalau lagi rugi kita minus, bukan kayak kita lagi taruhan bola yang menang misalnya ditraktir makan kayak gitu. Itu kan bukan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mindsetnya masih berpikir bahwa saham itu judi, itu salah banget ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana kalau dari segi transaksinya? Nah, jadi saham syariah ini bisa dikategorikan gini, kalau dari segi produknya, once dia udah ada embel-embel syariahnya gitu, misalnya udah masuk ke dalam daftar efek syariah, dari segi produknya dia udah pasti syariah, karena udah melalui tahap screeningnya tadi. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah dari segi transaksinya juga. Misalnya, oke nih, belinya saham syariah, beli saham SIDO misalnya, saham BRIS gitu ya. Tapi ternyata belinya pakai akun reguler, akun konvensional. Bisa jadi transaksi teman-teman tuh nggak sesuai sama prinsip syariah. Kalau misalnya pakai margin trading, ngutang gitu kan ya, dipinjemin dulu sama sekuritasnya, atau short selling, atau nih Mbak ya, nggak analisis aja itu nggak termasuk sesuai sama prinsip syariah. Sahamnya syariah nih, tapi misalnya nih dari MNC misalnya ngerekomendasiin beli saham ini, saham BRIS gitu misalnya, ini contoh ya teman-teman ya. MNC merekomendasikan beli saham BRIS misalnya. Teman-teman, oh yaudah dibeli nih, MNC lagi rekomendasi ini, pasti bagus gitu kan, pasti cuan. Nah, kalau teman-teman nggak analisis, itu teman-teman meskipun belinya saham syariah, transaksi teman-teman itu nggak sesuai prinsip syariah loh. Kenapa? Karena teman-teman itu melakukan yang namanya goror atau maisir gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak pasti, sesuatu hal yang tidak jelas, gambling gitu kan. Kan kita cuma menebak-nebak nih. Kita nggak tahu nih bakal cuan apa enggak gitu kan. Itu kan berisiko. Nah, risiko ini termasuk ke dalam
apa ya, kayak goror gitu. Jadi goror itu sesuatu yang tidak jelas, Iya nih Mbak, menebak-nebak, tidak boleh pasti. jelasin nggak nih? Mungkin banyak yang masih bingung atau aduh kaget nih apa nih goror maizir. Boleh nih Yap. Mbak, mungkin banyak yang kalau mungkin riba udah banyak ya yang tahu mungkin riba yang seperti apa. Tapi kalau untuk goror dan maizir itu yang kayak gimana Mbak Sasha? Boleh jelasin lagi nih Mbak Sasha? Oke. Jadi jangan salah denger jadi horor ya teman-teman ya. Ini Goror horor apa bukan horor ada nih? G-nya. Ya. Jadi goror itu sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, menebak-nebak, gambling gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau beli saham, kita kayaknya beli saham ini aja deh, kayaknya bagus nih. Itu kan kayak nebak-nebak doang nih. Teman-teman nggak analisis lebih dahulu. Nah, jadi ketika teman-teman beli saham syariah tapi cuma nebak-nebak doang, gambling, nggak analisis, itu nggak sesuai sama prinsip syariah. Dari segi transaksinya, nggak sesuai sama prinsip syariah, meskipun produknya adalah atau sahamnya adalah saham syariah. Gitu. Jadi teman-teman, pertama kan kita milih nih saham syariahnya apa. Habis itu teman-teman analisis dulu. Kalau nggak analisis, ya teman-teman goror. Bisa jadi ya investasi teman-teman tuh nggak fully sesuai prinsip syariah gitu loh. Jadi harapannya teman-teman habis ini udah paham dan jadi apa ya, entah itu analis, entah itu mau transaksinya saham syariah atau bukan syariah, emang wajib banget ya Mbak ya analisis dulu. Kalau nggak analisis dulu tuh udah refleks banget lah gitu. Investor-investor kayak gitu harus dikurangin gitu. Oke, nah tapi pertanyaan lagi akan muncul nih bagaimana nih kalau buat investor-investor saham pemula yang masih bingung banget analisisnya tuh harus kayak gimana. Tapi kalau misalnya nggak dianalisis nanti takutnya jadi goror. Jadi harus kayak gimana nih Mas Tasya? Oke, itu pertanyaan yang sering banget muncul juga nih Mbak buat teman-teman pemula. Mungkin banyak orang yang maju mundur investasi karena nggak ngerti gitu ya Mbak, yang anggapnya tuh mungkin mindset investasi tuh buat orang yang kaya aja gitu ya, atau buat yang orang pinter aja, padahal nggak kok semua orang bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, teman-teman belajar dulu. Teman-teman dengan ikutan IG Live ini aja tuh udah satu apa ya, one step ahead lah, teman-teman tuh Yes. belajar gitu kan. Nih teman-teman yang join di sini ini udah berusaha gitu ya buat menghindari goror dan aware tentang investasi gitu. Nah, di sini kalau teman-teman pemula, pertama ya bisa ikutin kelas-kelas edukasi gitu ya. Banyak banget yang gratis sekarang pun Joni Gele itu gratis kan. Kita misalnya di jalan di KRL gitu, itu kan perjalanan kadang yang rumahnya jauh tuh lumayan lama. Itu bisa sambil nonton YouTube-nya yang lebih bermanfaat gitu ya. Nonton tentang edukasi pasar modal gitu. Nah, di situ biasanya di aplikasi-aplikasi online trading juga kan ada tools-toolsnya tuh buat belajar atau buat lihat, buat analisis gitu. Pertama ya kalau teman-teman pemula ya bisa lihat aja dari kepoin dulu nih, dia sahamnya tuh bergerak di bidang apa gitu kan, bibit-bibitnya dilihat lah kalau kita kayak nyari jodoh gitu ya, dilihat dia bergerak di bidang apa, perusahaan apa gitu ya. Habis itu dilihat juga dari segi misalnya dia masuk saham blue chip nih gitu ya, atau teman-teman juga bisa pilih di saham-saham yang masuk ke indeks syariah. Contohnya kayak ada JI misalnya, indeks syariah ya, Jakarta Islamic Index, itu termasuk 30 saham dengan yang terbaik lah gitu ya di pasar modal syariah. Itu bisa dipilih gitu ya buat teman-teman pemula. Habis itu dilihat juga misalnya ini gampangnya nih ya, dari segi kita kan pengen investasi saham yang untung, cobalah cari yang returnnya tuh besar gitu. Nah, di aplikasi online trading terutama di motion trade juga teman-teman tuh bisa lihat saham apa, bergerak di bidang apa, laporan keuangannya juga bisa dilihat di situ. Jadi nggak usah ngitung lagi, tinggal dilihat, oh lihat ROE-nya berapa, ROA-nya berapa. Habis itu dilihat juga dari segi hutangnya, DER, nya, debt equity ratio, debt asset ratio-nya dilihat nih, angkanya berapa, cari yang paling kecil kalau hutang angkanya. Jadi buat teman-teman pemula pun nggak jadi hambatan gitu, karena sekarang simple gitu ya teman-teman, dimudahkan di aplikasi ataupun banyak juga tempat-tempat edukasi yang gratis. Jadi at least kita belajar dulu basicnya. Nanti kalau udah cobain cobain transaksinya, mungkin nanti akan ke-trigger lagi untuk belajar lebih gitu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nih yang mungkin baru baru pengen buat investasi tapi begitu dengar wah mesti analisis dulu, mesti mesti nge apa mesti ngitung-ngitung rasio-rasio di laporan keuangan, wah takut mundur. Nggak seribet itu teman-teman, semuanya udah ada yang gampang, udah disediakan semua. Nah,
saya mau tanya nih, terus kalau misalnya SOTS yang dimiliki oleh MNC Sekuritas, kayak gimana Mbak sistemnya? Nggak boleh dijelasin nggak? Apakah itu akan memudahkan nih buat teman-teman di sini atau kayak gimana sih caranya? Silakan Mbak Sasha. Oke, bener ya. Jadi SOTS ini sangat-sangat membantu kita sebagai investor syariah. Kalau tadi teman-teman dengerin di awal, buat lihat saham syariah tuh harus lihat dulu screeningnya gitu ya, ada 2. Terus dilihat juga ini syariah atau bukan, lihatnya dari mana gitu kan. Nah, kalau pakai SOTS, teman-teman tuh tinggal lihat kan biasanya milih saham nih, muncul kan list sahamnya. Nah, kalau SOTS-nya motion trade itu kalau yang bukan syariah dicoret. Kalau di sekuritas sebelah memang ada yang dicoret, ada yang enggak gitu. Tapi kalau di motion trade alhamdulillah dimudahin dicoret. Udah gitu fitur SOTS-nya, teman-teman ini cuman bisa beli saham syariah aja. Jadi ketika teman-teman pakai akun syariah, teman-teman pengen coba misalnya beli saham BBCA. Pas kita klik OK, itu akan otomatis ditolak sama sistem. Karena sistemnya nggak bisa nerima transaksi saham yang bukan syariah. Jadi buat teman-teman yang tadi nanya, duh gimana nih Mbak cara lihatnya dia syariah atau bukan, atau cara ngefilternya biar kita gampang gimana? Jangan usah bingung, karena once dia bukan syariah itu akan otomatis ditolak kok sama sistem. Jadi sangat-sangat dibantuin kayak, hey ini bukan syariah nih nggak usah dibeli, kayak gitu loh teman-teman ya. Itu yang kedua, yang pertamanya fiturnya, yang kedua. Terus berikutnya adalah dari SOTS-nya ini teman-teman nggak bisa transaksi riba atau margin trading gitu. Contohnya misalnya gini, teman-teman beli saham syariah nih, sahamnya sih syariah gitu ya, tapi kok riba dari mananya? Ribanya itu bukan dari segi si sahamnya, tapi dari segi saldo RDN yang teman-teman punya. Jadi kalau investasi syariah itu harus cash basis. Kalau misalnya uangnya kurang di RDN, contoh nih, beli saham 100.000 misalnya ya totalnya. Di RDN cuman ada 99.000, kurang 1.000 kan. Nah, itu akan otomatis ditolak karena itu riba. Kenapa sih kalau di konvensional kan ada yang namanya margin trading gitu ya. Jadi dipinjemin nih 1.000-nya sama sekuritas. Nanti ada tambahan gitu kan. Nah, tambahan ini kan bunga. Nah, ini kan nggak boleh sama syariah. Jadi harus cash basis. Kalau uangnya ada 100.000, ya harus mempertimbangkan nih biar pas sama fee beli, fee jual juga gitu. Jadi nggak bisa ngutang, nggak bisa ada riba. Jadi buat teman-teman yang bingung nih, malas banget ngecek RDN nih atau lupa gitu ya, nggak usah khawatir karena terus yang ketiga nggak boleh ada Jadi short nggak usah selling takut gitu drop ya. ya Mbak, karena pasti Iya otomatis benar. bakal kongkos seperti itu. Jadi udah pelong tuh, satu poin udah pelong. Terus gimana Iya. lagi nih Mbak di Nah, SOTS ya mau nah terus trendnya fitur MNC? hmm, fitur selanjutnya adalah nggak boleh ada short selling. Jadi ketika misalnya kita mau ngejual saham, yang kayaknya ini saham itu bakal menguntungkan nih gitu ya. Kita melihat sinyal-sinyal cuan gitu kan. Tapi ternyata kita tuh nggak punya gitu saham itu di portofolio kita. Nah itu tuh kayak bakal dipinjemin dulu gitu kan sama sekuritasnya. Nah nanti kalau misalkan ini kan kita balikin lagi dengan harga yang berbeda gitu kan. Nah di situ kan ada perbedaan gitu kan. Nah di situ nggak boleh. Jadi sebenarnya prinsip gampangnya gini, short selling itu kita belum punya barangnya, kita jual. Kalau dalam prinsip sehari-hari, kita juga, misalnya HP gitu ya, HP-nya bukan punya kita, tapi kita jual atau kita apain, itu kan bukan hak milik kita. Sama halnya kayak saham. Kalau sahamnya belum masuk ke portofolio kita ya nggak berhak buat ngapain gitu kan. Buat ngejual apalagi gitu kan. Makanya dalam syariah, short selling itu nggak boleh. Karena sahamnya belum masuk ke portofolio kita, artinya bukan jadi hak milik kita gitu. Jadi sebenarnya SOTS itu selain memudahkan kita untuk fitur-fitur yang tadi atau untuk filter-filter yang tadi, itu juga bisa menjaga kita dari transaksi-transaksi yang memang tidak baik gitu ya, tidak sesuai sama prinsip syariah gitu, Mbak. Oke, jadi udah langsung automatically Yep. terprotect gitu ya Mbak Yes. Sasha. Jadi nggak usah Betul. khawatir lagi teman-teman. Tapi kalau tadi ada yang merasa seneng karena terprotect, tapi kayaknya juga khawatirnya nih Mbak, ada juga nih pasti orang-orang yang ngerasa, wah jadi ribet nih, jadi nggak bisa leluasan nih transaksi dan lain sebagainya. Boleh dijelasin nggak sih Mbak kelebihannya kalau kita memilih saham syariah atau transaksi yang syariah dibanding yang konvensional nih, apa aja sih Mbak Sasha? Silakan Mbak Sasha, mungkin bantu kita untuk lebih mengerti. Oke, pertama sebenarnya kalau misalnya dari segi analisis gitu ya,
itu milih sahamnya gitu, itu sebenarnya sama kok sama yang konvensional, bener-bener sama. Analisis teknikal, fundamental, atau lainnya, semuanya solusinya sama persis, nggak ada yang membedakan. Cuman yang membedakannya adalah kalau syariah, ya sahamnya syariah, sesuai sama screening tadi, udah gitu investasinya pakai SOTS gitu. Jadi ketika teman-teman udah investasinya pakai akun yang syariah, yang tadi kita bahas tuh nggak usah dipikirin lagi karena udah dimudahkan gitu sama fitur SOTS ini gitu. Dan FYI juga, pasar modal syariah Indonesia itu yang terbaik di dunia, teman-teman. Kita sering Wow. banget dapat penghargaan dari Global Finance Award gitu. Setiap tahun tuh pasti dapat tuh ADS Islamic. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman masih nggak paham, pelajari lagi, sering ikut edukasi. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, semoga selama ikut edukasi dan nyobain itu jadi lebih ngerti gitu tentang pasar modal syariah. Jadi kalau ditanya apa misalnya tadi ya, analisisnya beda nggak sih, cara milihnya itu sama sebenarnya. Cuman kalau dari segi misalnya yakin nggaknya nih, teman-teman cobain dulu gitu biar teman-teman tuh ngerasain kayak gitu sih Mbak. Iya, kalau masih orang-orang takut kenapa sih biasanya takut karena belum paham kayak gitu. Makanya yuk belajar dulu, tes ombak dulu nih, lihat dulu semudah apa sih, senyaman apa sih transaksi saham syariah itu. Kayak gitu ya Mbak Sasha. Nah, tadi kalau tadi Ya. sempat nyinggung-nyinggung nih, sempat tadi ada nih 30 saham syariah yang paling bagus lah. Itu kita lihatnya di mana tuh Mbak? Apa sih nama 30 saham syariah yang paling bagus itu, boleh dijelaskan nggak Mbak Sasha? Oke. Jadi tadi itu namanya indeks gitu ya, di pasar modal syariah juga ada indeks sama kayak konvensional. Di syariah ada Kalau namanya konvensional ada ISSI. IHSG untuk Ya. all-nya. Kalau syariah gimana nih Mbak Hmm. Sasha? Ya benar. Kalau di konvensional ada IHSG, kalau syariah ada ISSI. Jadi semua saham syariah yang ada di bursa itu masuk ke ISSI. Terus ada JII, itu Jakarta Islamic Index. Isinya itu 30 saham yang paling liquid gitu-gitu ya Mbak ya. Kemudian JII 70. Itu kalau tadi 30, ini 70 gitu ya. Habis itu ada indeks MES BUMN. Nah, itu isinya saham-saham BUMN yang paling performanya bagus juga gitu. Kemudian ada indeks Syariah Grow. Jadi yang emang perkembangannya perusahaan itu paling bagus juga. Jadi teman-teman kalau di apa namanya konvensional kan di ESG, ada 545 dan lain-lain gitu ya. Nah, di syariah juga sama, ada beberapa indeks yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau saya pengen investasi di saham-saham BUMN nih, pilihnya saham-saham yang masuk indeks BUMN 17 kayak gitu, atau pengen di saham-saham yang berkembang nih, indeks Syariah Grow bisa dipilih gitu. Jadi nanti habis ini teman-teman bisa cari tahu lebih dalam nih yang masuk ke IHSG, yang masuk ke JI70 apa aja misalnya, atau yang masuk ke indeks Syariah Grow apa aja gitu. Habis ini kayak poin-poinnya, habis ikut 3 live tuh jangan makin males, tapi harus makin poin yang tadi dibahas gitu ya Mbak ya. Yes, jadi kalau kita lihat kalau yang konvensional atau ada konvensional, ada yang IHSG, ini ada juga yang ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Tuh semua yang syariah, saham syariah masuk di situ. Lihat lagi preferensinya teman-teman, mau yang kayak gimana, mau yang liquid, yang paling liquid bisa cek nih IDX JII ya 30 tuh. Atau kalau mau yang BUMN, nah ada juga indeksnya. Atau kalau mau yang lihat nih perusahaan yang growth, mungkin pengennya ke depannya kayak gimana, tentunya pengen yang growth misalnya kayak gitu, silakan juga dicek nih, ada indeksnya juga. Apa yang teman-teman mau ada deh, Ada. seperti itu diakomodir deh, udah gak usah pusing-pusing lagi, gak usah bingung-bingung lagi gitu ya Ya. Mbak Sasha. Oke, wah seru banget ya obrolan kita. Tapi sekarang waktu kita tinggal sedikit lagi nih, ada beberapa pertanyaan terakhir nih Mbak Sasha. Masih Oke, boleh. semangat Mbak Sasha? Semangat dong. Oke, tadi sempet disinggung kalau pemula jangan cuma ikutin rekomendasi orang yang katanya aja. Ayo juga analisis dulu, ikut dulu edukasinya. Habis edukasi jangan makin semangat buat ngepoin. Nah, Mbak Sasha ada nggak sih tips and triknya? Lalu kayak tips and trik untuk investor pemula atau investor yang mau fokus, yang concern banget nih tentang pasar modal syariah Mbak Sasha? Oke.
Sebenarnya yang pertama teman-teman tuh yang penting ada niatan dulu sih ya Mbak ya buat Nomor investasi satu gitu. niat gitu Heeh. ya Mbak. Iya, yang pertama tuh niat dan kemauannya dulu untuk investasi. Abis itu teman-teman pelajari dulu, at least teman-teman tuh tahu investasi di apa. Kalau misalnya pengen di reksadana, cari tahu lebih dalam tentang reksadana. Pengen di saham, cari tahu lebih dalam tentang saham. Tahu skemanya kayak gimana, jangan sampai termakan investasi bodoh yang skemanya gitu nggak jelas gitu ya. Buat teman-teman cari tahu itu dulu, karena balik lagi kalau kita nggak cari tahu, kita nebak-nebak itu goror. Itu sama syariah aja nggak boleh gitu ya. Habis itu teman-teman pengen investasinya sesuai sama prinsip syariah, ya teman-teman dianjurkan untuk investasinya pakai akun yang syariah gitu. Kalau misalnya nih, saya beli saham syariah, tapi akunnya konvensional, gimana Mbak? Ya sebenarnya bisa aja, udah termasuk investasi syariah, tapi akan lebih syariah, akan lebih sesuai sama fatwa DSN MUI kalau teman-teman investasinya pakai SOTS gitu ya. Habis itu nih kita udah buka akun gitu ya, tinggal milih saham syariahnya kayak gimana. Pilih saham-saham yang misalnya tadi concern sama syariah, kurang apa ya, milih ya dari segi hutang sama pendapatan non halal itu yang paling rendah, yang lebih rendah. Teman-teman analisis dulu, itu penting banget analisis. Jangan sampai teman-teman udah semangat nih investasi syariah gitu ya, terus malah nggak analisis, asal-asalan aja. Itu kayak percuma gitu investasi syariahnya, karena mengandung unsur goror yang nggak dibolehin sama prinsip syariah gitu ya. Habis itu teman-teman juga setelah udah investasi syariah gitu ya, teman-teman mau mau nambahin investasinya ataupun kayak gimana, balik lagi analisis juga gitu ya. Misalnya mau nambah portofolio diversifikasi gitu ya, ke reksadana syariah nih misalnya, itu juga cari tahu gitu ya. Teman-teman juga harus kalau misalnya ada saham-saham yang keluar nih dari daftar efek syariah yang ada di portofolio, teman-teman juga sangat dianjurkan untuk dijual biar investasinya sesuai sama prinsip syariah gitu. Dan yang pastinya jangan pernah berhenti belajar gitu ya teman-teman, karena pasti ada aja perkembangan yang bisa teman-teman pelajarin untuk investasi ini. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih Mbak, yang penting niat dulu investasinya dengan cara yang benar gitu, tahu skemanya, tahu analisisnya, jangan asal-asalan aja gitu Mbak. Oke, jadi yang pertama niatkan dulu ya semangatnya seperti itu, lalu juga dijalani juga dengan cara-cara yang sesuai syariah nih. Kalau Yep. dari awal pakai investasinya sesuai syariah seperti itu ya Mbak Sasha. Yep. Wah, seru banget nih Mbak. Ada satu pertanyaan terakhir nih di kolom chat saya bacakan untuk Mbak Sasha. Mbak Sasha, terus tadi katanya kalau misalnya akunnya akun syariah seperti itu, lalu kayak gimana nih Mbak, kalau dia udah ternyata nggak masuk saham syariah, tadi kan suruh dijual, itu nggak langsung hilang ya Mbak sahamnya, atau emang perlu dijual dulu, tapi dia nanti masuknya kemana nih Mbak Sasha? Boleh kalau dijelaskan Mbak Sasha? Oke, jadi nanti itu kan sahamnya kan di portofolio teman-teman gitu ya. Nah, itu saham yang keluar itu akan tetap ada di portofolio teman-teman. Jadi nggak akan tiba-tiba hilang gitu, enggak. Itu akan ada di portofolio teman-teman tetap gitu. Karena suka mikir, kalau misalkan saham yang nggak syariah lagi bakalan hilang apa gimana nih uang saya gitu kan. Karena serius Mbak, beneran ada pertanyaan kayak gitu dari teman-teman gitu. Nah, padahal enggak, itu nggak akan hilang uangnya, apalagi gitu dimakan sama IDX sama MNC gitu, enggak. Itu bakal tetap ada di portofolio teman-teman. Dan itu tadi teman-teman dianjurkan untuk dijual. Jadi tenang aja ya teman-teman, gak usah kejauhan gitu mikirnya gitu Mbak. Gak usah parno, gak usah khawatir, gak usah bunda kayak gitu, tenang semuanya, gak bakal kemana-mana. Kalau nggak mau dijual, ya bunggu-bunggu aja sih, keputusannya dari teman-teman sendiri. Seperti itu ya Kak Sasha. Yep. Oke nih, kan juga udah hampir 1 jam nih ya Mbak Sasha nih. Mbak Sasha ada nggak sih yang lain yang mau disampaikan? Silakan Mbak Sasha. Mungkin ini ya Mbak ya, kalau misalnya teman-teman pengen investasi syariah, teman-teman bisa cobain aja dulu investasi syariah. Berhubung di MNC juga sekarang tuh buka akun syariah udah full online Mbak, karena nggak semua sekuritas buka akunnya tuh full online. Jadi harus ngirim dokumen dulu kan, yang jauh gitu di Aceh, di Papua kan kasihan gitu kan, jauh. Nah sekarang alhamdulillah udah full online. Dan alhamdulillahnya di MNC itu ada fitur filantropi, jadi bisa investasi sekaligus berbagi Mbak. Bisa zakat, wakaf, infak, baik saham ataupun uang. Jadi kalau misalkan tadi nih pertanyaan, kalau sahamnya nggak syariah,
mau dijual sayang, masih mending diwakafin aja atau dizakatin aja, itu kan jauh lebih berkah kayak gitu. Dan alhamdulillah di MNC yang pionir dan paling lengkap juga gitu filantropinya. Teman-teman mau rutin bulanan muin zakat, infak juga bisa gitu. Jadi silakan teman-teman mulai investasi syariah dan lebih aware lagi gitu ya tentang investasi syariah. Wah, menarik banget ya, bisa sekalian zakat juga, bisa sekalian infak juga, Yap, bahkan bisa sekalian yap, wakaf Kak. saham juga. Ini mungkin adalah pembahasan baru lagi di sesi kita yang lain ya Mbak Yap, Sani. ya Jadwalkan lagi, benar. karena kalau misalnya kita bahas lagi ini fiturnya lagi satu-satu, wah kasihan nih Mbak Sasha haus nih kayaknya. Udah kelamaan ya, Mbak. Oke deh. Iya, wah menyenangkan sekali ya Mbak Sasha obrolan kita hari ini. Semoga aja teman-teman UMP-nya makin tinggi lagi untuk pasar modal syariah, semakin yakin dan percaya lagi mau investasi. Dan kalau memang concernnya terkait syariah, sisi syariah udah ada nih jalan keluarnya, itu dengan investasi di pasar modal syariah. Jadi kalau saya simpulkan nih, apa sih yang ngebedain pasar modal syariah sama pasar modal yang konvensional? Basicnya ada di prinsipnya teman-teman. Kalau di sini udah ada nih fatwanya dari DSN MUI, ya teman-teman nggak perlu galau-galau lagi, karena ulama-ulama kita Indonesia yang udah yang tergabung di MUI udah ngeluarin nih yang namanya DES atau daftar efek syariah. Nah, Yes. salah satunya ada nih teman-teman, kalau mau saham tadi produknya apa sih yang basicnya yang ada di konvensional, ada nih di syariah, ada saham syariah, reksadana syariah, ada sukuk, ada ETF Yes. syariah, saham-saham syariah juga ada seperti itu. Jadi ya you name it aja maunya yang seperti apa. Terus kalau misalnya saham syariah sama yang konvensional bedanya apa? Poin pentingnya ada di jenis usahanya. Itu dulu yang pertama. Kalau dari Yep. jenis usahanya udah nggak sesuai syariah, udah deh baik, nggak mungkin Yep. dia masuk saham syariah. Terus masuk nih dari sisi finansialnya, gimana utangnya maksimum 40%, pendapatan non halalnya maksimum 10%, seperti itu. Jadi udah ada juga batasan-batasannya seperti itu. Jadi menarik banget, ini produk yang bagus banget. Dan jangan lupa produknya udah sesuai syariah, fatwa DSN MUI juga udah ada. Jangan lupa transaksinya juga yuk sesuai syariah juga. Dan Indonesia sekarang udah jadi pasar modal syariah yang terbaik di dunia ya, beberapa tahun berturut-turut seperti itu. Selalu ada pencapaian-pencapaian baru, dan kita ada yang namanya Syariah Online Trading System SOTS. Jadi udah nggak usah bingung-bingung lagi, screening satu-satu nih sahamnya udah masuk DES apa enggak ya, apakah dia udah keluar atau belum, dia udah otomatis kok teman-teman semua. Jadi nggak usah galau-galau lagi, yuk mulai investasi di pasar modal syariah. Oke deh Kak Sasha, terima kasih banget waktunya hari ini, sungguh inspiring ya buat teman-teman sobat IBX Banten. Oke, terima kasih Kak Sasha, udah mau jam 5 juga nih. Thank you banget. Makasih banyak ya Mbak ya dan teman-teman Terima semua. kasih. Salam buat teman-teman di MNC. Sampai jumpa di waktu Iya Mbak, sampai lain. jumpa teman-teman. Sampai Thank jumpa you. teman-teman sobat IDX Banten. Bye-bye.